Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan selalu kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita dituntut untuk senantiasa mengokohkan iman kita, meningkatkan dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan keimananlah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Merekalah orang-orang yang beruntung yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, dan ia dalam keadaan beriman, maka niscaya kami akan adakan baginya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan untuk mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang yang beriman dan sungguh-sungguh beriman,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk padanya dan akan diberikan cahaya dalam segala aktivitas kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman yang akan mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongnya, akan senantiasa menguatkannya, dan akan senantiasa membela dia dalam segala yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman, dan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan, maka Allah akan meletakkan kecintaan untuknya di tengah-tengah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh, maka Allah akan letakkan kecintaan untuknya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk bisa mengokohkan iman kita kepada Allah, untuk bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman ini kepada Allah, hendaknya kita punya ma'rifat kepada Allah, hendaknya kita punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaitu dengan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-asmaul husna was sifatul ula, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sebab dengan pengenalan kepada Allah, dengan ma'rifatullah, maka akan tertanam rasa cinta kepada Allah. Maka semakin dalam pengenalan kita kepada Allah, maka akan semakin dalam pula rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di saat lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita di saat kita berada dalam kesempitan dan kesusahan. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, maka niscaya Allah akan mengenal kita dengan memberikan pertolongan dan bantuan kepada kita di saat kita berada dalam kesulitan pada hari kiamat, tatkala kita menghadapi prahara-prahara hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya berada dalam kelapangan hidup dan dalam keadaan berada dalam kondisi baik, ini merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah, dan senantiasa memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, seorang yang berada dalam kondisi lapang, sehat badannya, maka dia akan bisa melakukan amal ibadah tidak sebagaimana tatkala ia berada dalam kondisi sempit, sakit, terkena musibah atau malapetaka yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sebab orang yang berada dalam kondisi lapang dan sehat, ia mampu menggerakkan badannya dan bersemangat terhadapnya, tidak sama seperti orang yang berada dalam kondisi sempit dan dalam kondisi sakit. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus kita ingat bahwa kondisi lapang, kondisi sehat walafiat, berada di atas kenikmatan, tidak selama-lamanya berada pada posisi, berada pada diri seseorang. Mungkin keesokan harinya ia jatuh sakit, mungkin keesokan harinya ia kena musibah, mungkin keesokan harinya ia kena petaka. Maka jamaah sekalian, seseorang yang tidak punya makrifat kepada Allah, seseorang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berada dalam kondisi sulit tatkala berada dalam posisi yang seperti ini.
Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang-orang yang punya ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memenuhi hak-hak Allah, baik hak rububiyahnya, hak uluhiyahnya, hak asma wa sifatnya, demikian pula dia penuhi hak-hak Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya di atas cahaya hidayah darinya, kemudian dia tinggalkan larangan-larangan Allah di atas cahaya hidayah darinya. Dia lakukan semua itu semata mengharapkan pahala di sisi Allah dan takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya pengenalan kepada Allah seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berikan bantuan dan pertolongan kepada dia. Allah akan senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada dia. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dalam segala problemnya. Allah akan mudahkan itu. Allah berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala akan bersamanya dimanapun dia berada, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar, dan ia akan diberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Furqan yang dimaksud di dalam ayat ini, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, yaitu pertolongan, dan sebahagiannya mengatakan dengan keberuntungan. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya, dan Allah akan perbesar pahala untuknya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisahkan suatu kisah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa ada 3 orang yang ia sedang mengadakan suatu perjalanan, kemudian karena larut malam mereka pun berlindung ke dalam sebuah goa. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata sebuah batu yang sangat besar jatuh dari atas bukit hingga menutupi gua mereka. Mereka pun terperangkap di dalamnya, tak bisa keluar darinya. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, "Innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum." Sesungguhnya kalian tidak akan bisa keluar dari batu yang mengurung kalian ini sampai kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang kalian punya. Maka seorang dari mereka pun mulai berkata, "Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani." Ya Allah, dahulu aku punya kedua orang tua, ayah dan ibu yang sudah tua renta ya Allah. Aku sangat menyayangi keduanya ya Allah. Aku telah biasa untuk tidak memberikan minuman susu sebelum keduanya. Maka suatu ketika aku datang terlambat, aku pun mendapati kedua orang tuaku sedang tertidur lelap. Dalam keadaan aku membawa minuman susu untuk keduanya, aku pun enggan untuk membangunkan keduanya, dan aku tidak akan berikan susu ini sebelum keduanya meminumnya. Maka aku pun menunggu kedua orang tuaku sampai terbit fajar, dalam keadaan aku memegang tempat minuman tersebut, sementara kedua anakku sedang merengek-rengek kelaparan meminta susu tersebut, dan aku tidak memberikannya. Hingga tatkala kedua orang tuaku pun bangun, aku pun berikan kepadanya minuman susu tersebut. Maka hamba ini mengatakan, "Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fi min hadhihi sakhrah." Ya Allah, jikalau aku melakukan semua itu ikhlas mengharapkan wajahmu, maka lepaskan, bebaskan kami dari batu yang mengurung kami ini. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, batu tersebut pun bergeser. Namun mereka jamaah sekalian belum bisa keluar darinya.
Orang yang kedua berkata, Allahumma innahu kanat ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, sesungguhnya aku punya saudari sepupu, sungguh dia orang yang sangat aku cintai, aku ingin berzina dengannya, na'udzubillah. Tapi ia selalu menolakku. Hingga suatu ketika, tatkala ia ditimpa kesulitan, maka ia pun datang kepadaku, meminta bantuan kepadaku. Maka aku berikan kepadanya bantuan sebesar uang 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dengan terpaksa ia pun melakukannya. Maka tatkala aku sudah bersiap-siap melakukan perbuatan zina tersebut, ia pun mengingatkan aku, ittaqillah wa la tafudil khatama illa bihaqqih. Bertakwalah anda kepada Allah dan jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan jalan yang benar. Maka bergemetar hatiku, fansaraftu anha, aku pun berpaling darinya. Wahya ahabbun nasi ilayya, padahal dia wanita yang paling aku cintai, dan aku tinggalkan 120 dinar untuk dirinya. Maka dia pun berkata, Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, jikalau aku melakukan semua itu hanya mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fih, maka bebaskan kami, lepaskan kami dari batu yang mengurung kami ini. Maka dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, batu tersebut pun bergeser, tapi mereka belum mampu untuk keluar darinya. Orang yang ketiga berkata, Allahumma inni sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dahaba. Ya Allah, dahulu aku mempekerjakan beberapa orang pekerja dan aku telah berikan gaji mereka, kecuali satu orang yang tidak sabar menunggu, kemudian ia pun pergi. Maka aku pun pergunakan hartanya, aku kembangkan sehingga ia pun menjadi harta yang sangat banyak. Maka selang beberapa lama orang tersebut pun kembali, kemudian dia mengatakan, ya Abdallah, addi ilayya hajri, wahai hamba Allah, tunaikan kepadaku gajiku yang dulu. Maka ia pun mengatakan, semua yang kau lihat berupa onta, sapi, kambing, berikut budak-budaknya adalah gajimu semuanya. Maka orang ini mengatakan, ya Abdallah, la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan kau olok-olok aku. Maka dia mengatakan, la astahzi'u bik, aku tidak mengolok-olok kamu. Maka ia pun mengambil semuanya tanpa menyisakan satu pun darinya. Maka dia pun berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj anna ma nahnu fih. Ya Allah, jikalau aku melakukan semua itu hanya mengharapkan wajahmu ya Allah, maka bebaskan kami, lepaskan kami dari batu yang mengurung kami ini. Maka dengan kekuasaan Allah bergeserlah batu tersebut dan akhirnya mereka pun bisa keluar darinya dengan selamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah tiga orang ini. Dia adalah orang-orang yang punya ma'rifatullah, orang-orang yang punya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan kepada Allah di saat ia lapang untuk bermaksiat, di saat ia lapang untuk melakukan hal yang bisa dia lakukan tapi dia tinggalkan karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan pertolongan kepadanya di saat ia berada dalam kesempitan, di saat ia berada di dalam kesulitan. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam kisah yang telah kita dengarkan di khutbah yang pertama, dari kisah yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita bisa melihat bagaimana 3 orang yang mulia tadi, dia adalah orang-orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala ia berada dalam kondisi lapang. Lihat orang yang pertama, dia adalah orang yang sangat berbakti sama kedua orang tuanya, padahal ia mampu untuk memberikan susu tersebut kepada anaknya, ia mampu untuk meminumnya duluan sebelum orang tuanya. Tapi karena sangat baktinya dia sama orang tuanya, maka dia tidak melakukan hal tersebut. Ia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan orang yang kedua. Orang yang kedua, tatkala ia sudah berhasrat untuk melakukan perbuatan zina, ia mampu untuk lakukan, tetapi ia ingat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia lapang berbuat maksiat, tapi dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingat dia pada saat ia berada dalam kondisi yang sempit. Lihat orang yang ketiga. Begitu besar amanah yang ada pada dirinya. Ia mampu untuk hanya memberikan gaji orang yang datang terlambat tersebut. Tidak perlu ia memberikan semuanya, ia rahasiakan tersebut. Ia mampu lakukan, ia lapang untuk melakukannya, tapi ia tidak lakukan. Ia amanah terhadap harta orang, maka ia berikan semuanya. Maka di saat ia dalam kondisi sempit, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kelapangan kepada dirinya, keselamatan pada dirinya. Maka sungguh apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW sangat benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah ma'rifatullah, kenali Allah di saat lapang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kamu di saat kamu berada dalam kondisi yang sulit. Sunnatullah berlaku jamaah sekalian, bahwa seorang yang tatkala ia berada dalam kondisi lapang, ia mampu berbuat baik, maka Allah akan selalu ingat dirinya tatkala ia berada di dalam kesempitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengenalan yang sangat mendalam kepada Allah, dengan jalan kita mempelajari agama Allah, pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, maka insya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dan akan memberikan pengenalannya kepada kita dengan senantiasa menolong, menjaga, menguatkan, membela kita dalam segala apapun yang kita hadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.